Tihonto Namo Buddhaya. Selamat malam yang kami muliakan para biku sangga, samanera, yang kami hormati Bapak, Ibu, Romo Ramani, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Kevin Widarta. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 6 episode 75 pada hari ini, Kamis 4 Desember 2025, dengan topik mengupas Mula Pariyaya Sutta yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Fabian Chandra. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudara Gunawan Prabowo. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Maggawaga Syair 279. Sabde Dhamma Anattati Yada Panyaya Pasati Adhani Bindati Dukke Ye Samaggo Visuddhiya. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tanpa inti. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa kepada kesucian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudara Gunawan Prabowo atas pembacaan syair Dhammapadanya. Sebelum kita memulai kegiatan Dhamma Sakaca Online pada malam ini, marilah kita membacakan Paritana Makarapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakkato Bhagawata Dhammo Dhammang Massami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Kemudian, marilah kita mengenal lebih lanjut kepada narasumber kita pada hari ini. Bapak Fabian Chandra merupakan seorang mantan editor dan kontributor pada majalah Dhamma Caka. Kemudian beliau juga melakukan pembelajaran dan eksperimental dalam Dhamma. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Fabian Chandra. Ya, bagaimana apakah kita mulai? Oh ya, sebelum mulai, saya hanya mau memberitahu bahwa memang ini topiknya juga
agak 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 berat ya, menurut saya. Mula Pariyaya ini adalah suta pertama dari Majjhima Nikaya. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya dimulai dari pikiran itu memang ditempatkan pertama. Di Dhammapada juga dikatakan sama, yaitu apa? Semua hal bermula dari pikiran, gitu. Di ini dalam Majjhima Nikaya diuraikan lebih jauh mengenai bagaimana pikiran itu menyebabkan menjadi penyebab eh, mengapa orang demikian, orang begitu, gitu dan sebagainya, gitu. Eh, Mengapa makhluk-makhluk demikian, gitu. Ya, eh, untuk memulai langsung aja saya share ya langsung ya ininya bahannya, eh, Bapak, Ibu-ibu, ya. Nah, kita mulai mula Pariyaya Sutta. Nah, eh, yang di awal, yang pertama kali Sang Buddha menjelaskan kepada para biku adalah mengenai persepsi. Semua ini sebenarnya pada umumnya manusia, semua bukan cuma manusia, semua makhluk selalu membuat persepsi, konsep, persepsi dan konsep gitu. Nah, Sang Buddha menjelaskan di sini berbagai macam persepsi. Eh, Bagaimana prosesnya sehingga orang kemudian timbul berbagai macam sifat dan sebagainya. Nah, Mula Pariyaya Sutta ditempatkan di urutan pertama karena ini berhubungan dengan eh, awal mengapa manusia terlahir demikian, mengapa manusia demikian, mengapa sifatnya demikian dan sebagainya. Nah, di sini ada dibahas Sang Buddha membahas cara pandang, cara melihat atau cara melihat putu jana dalam menghadapi segala sesuatu. Itu dalam hal ini pikiran mereka, cara berpikir itu disebabkan oleh persepsi, berbagai persepsi dan konsep. Kemudian ada lagi cara melihat seorang seka. Seorang seka yaitu apa? Yaitu makhluk Arya Pugala, tetapi belum sampai arahat. Jadi dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Kalau arahat disebut aseka. Nah, kemudian tiga arahat, yaitu arahat berdasarkan mereka menghancurkan loba, dosa, dan moha. Kemudian Tathagata. Dua macam sudut pandang Tathagata. Ya, kita mulai ya. Nah, di sini ini bunyi yang pertama, putujana umat awam, yaitu orang biasa yang tak pernah bertemu orang suci, tidak berlatih dan tidak terlatih dalam ajaran para Arya. Jadi di sini bukan hanya untuk umat awam, umat Buddha, bukan hanya umat awam yang non Buddhis, tetapi juga termasuk yang Buddhis, yang umat awam. Nah, umat awam mempersepsikan bahwa unsur tanah sebagai unsur tanah. Nah, di sini unsur tanah itu bukan hanya tanah, tetapi di sini unsur tanah hanya harus kita nanti akan dijelaskan unsur tanah itu apa, bukan hanya sekedar tanah. Nah, dengan mempersepsikan unsur tanah sebagai unsur tanah ini, kemudian timbul anggapan, imajinasi mengenai unsur tanah. Ya, persepsi unsur tanah. Kemudian dia menganggap bagian dari unsur tanah. Anggapan dia terpisah dari tanah, anggapan unsur tanah ini miliknya.
Jadi merasa senang dengan unsur tanah. Ya, kita mulai karakteristik unsur tanah dulu atau patawi. Ya, berat, ringan, kasar, halus, keras, dan lunak. Kaku, lentur itu semua termasuk unsur tanah. Nah, balik lagi tadi. Jadi mempersepsikan unsur tanah di sini adalah mempersepsikan semua yang berhubungan berkaitan dengan sifat-sifat karakteristik tadi, yaitu bukan hanya di dalam unsur tanah yang ada di dalam, tapi juga unsur tanah yang ada di luar, yaitu sifat yang padat, yang untuk umumnya padat. Kita kita ringkas saja sebagai padat gitu ya, karena banyak itu kasar, halus, apa semua itu termasuk unsur tanah. Nah, kalau Putu Jana atau umat awam selalu mempersepsikan unsur tanah eh, dan mereka akan masuk ke dalam persepsi unsur tanah itu. Nah, mereka menganggap mereka bagian dari unsur tanah. Jadi maksudnya begini, gimana ya? Kalau kita memiliki unsur tanah, maksudnya dalam tubuh kita selain unsur air dan sebagainya juga ada unsur tanah, unsur padat di situ. Nah, kita merasa itu bagian dari kita, bagian dari unsur tanah, dan itu sebagai bagian dari kita gitu. Kemudian ia menganggap ia sebagai bagian, tapi ada juga yang menganggap ia sebagai bukan bagian dari unsur tanah itu tersebut. Nah, semuanya adalah permainan persepsi, permainan persepsi. Jadi bukan dengan melihat yang sesungguhnya unsur tanah itu. Bagi orang yang bermeditasi, itu akan kelihatan nanti semua bahwa manusia umumnya akan terbawa oleh konsep persepsi-persepsi dari unsur tanah maupun unsur air, unsur udara gitu. Dan unsur-unsur ini dianggap sebagai miliknya. Jadi dia beranggapan unsur ini misalnya badan itu ya, jasmani, unsur padat, tangan misalnya, atau mata, atau apapun. Juga misalnya mobil, motor, dan sebagainya. Itu sebagai miliknya. Eh, kalau nanti, kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Nanti langsung apa? Langsung dipotong nggak apa-apa. Oke. Dan menikmati unsur tanah, berbahagia unsur tanah dengan unsur tanah. Mungkin teman-teman di sini mungkin pernah ada yang mendengar juga mengenai khotbah Achan Brahm, mengenai cacing dan kotoran kesayangannya. Nah, di situ adalah contoh bahwa seekor cacing dia berbahagia dengan unsur tanah. Dia berbahagia di tanah. Dia menganggap itu adalah eh, dia. Dia adalah bagian sana. Jadi dia merasa bagian dari kehidupan dalam unsur tanah tersebut. Itu. Tapi juga dia berpikir sebagai terpisah dari tanah juga. Badannya bukan unsur tanah. Tetapi juga mereka memiliki apa? Memiliki kepemilikan, rasa kepemilikan terhadap tanah tersebut. Dan mereka merasa senang. Kalau cacing kita bersihkan, kita taruh di 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 meja yang bersih, yang rapi gitu. Mereka nggak merasa senang karena mereka terpisah dari tanah yang mereka sukai. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kelahiran kembali itu demikian. Jadi kemelekatan terhadap
unsur-unsur itu di antaranya adalah unsur tanah. Nah, mereka yang tidak pernah bertemu dengan Arya, tidak pernah berlatih dalam ajaran Sang Buddha. Dalam hal ini, untuk mengetahui hal ini, itu samatha dan vipassana, meditasi, untuk mengetahui hal ini. Gitu. Begini cara berpikirnya. Walaupun dia sudah umat Buddha, walaupun sudah belajar Dhamma, walaupun sudah belajar Dhamma, Abhidhamma, dan sebagainya, tetapi kalau tidak berlatih dengan meditasi langsung, maka mereka tidak akan bisa terlepas dari persepsi. Akan selalu melihat segala sesuatu berdasarkan persepsi. Karena apa? Karena tidak punya kemampuan konsentrasi yang cukup untuk melihat realitas yang sesungguhnya dari unsur-unsur tersebut. Begitu. Jadi oleh karena itu penting untuk kita berlatih meditasi sehingga kita bisa mengerti unsur tanah, unsur air, unsur api dan sebagainya. Oke, ya kita teruskan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi unsur air. Demikian juga air. Itu kurang lebih sama. Oke, ya balik lagi ya. Kita teruskan. Maaf tadi terputus ya. Ya, tadi sudah unsur air. Kemudian begitu juga unsur api, panas. Sampai di sini, oh ya, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Masih aman, Pak. Boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Teruskan ya, oke. Nah, karakteristik unsur api yaitu panas, dingin. Dan ini jadi panas atau dingin itu adalah unsur api. Kalau kita pengertian umum kan panas saja yang unsur api gitu kan. Tapi enggak, dingin pun juga unsur api. Jadi sebenarnya lebih lebih tepat disebut tuh unsur temperatur ya. Dan juga energi. Karena memang eh, energi itu adalah panas itu adalah adanya energi itu menimbulkan panas. Kalau tidak adanya energi itu dingin gitu. Tapi semuanya adalah termasuk unsur api. Walaupun se eh, sekecil apapun dinginnya, tetapi masih ada energi sebenarnya gitu. Dan udara, kemudian udara yaitu bergerak, bergetar, mengembang, mengembis, menunggung, dan menekan. Nah, jadi di sini sebenarnya apa sih? Karena unsur-unsur itu sebenarnya dalam dalam Buddhis itu sebenarnya gaya ya. Nah, bentar ya. Yaitu gaya sebenarnya. Memang kalau kita lihat dalam sains, semua semua eh, materi itu adalah gaya. Mau mau materi apapun, unsur apapun, itu ada gayanya di sana. Nah, tapi kita harus ingat bahwa di dalam eh, unsur tanah, unsur yang lain pun juga ada. Nggak ada yang dibilang unsur tanah murni itu enggak. Di dalam unsur tanah juga ada unsur air sebenarnya. Walaupun yang menonjol adalah unsur tanah, tapi juga ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udaranya. Ya, oke. Nah, semua alam kehidupan itu terdiri dari 4 unsur itu. Dalam Buddhis disebut Mahabhuta, 4 Mahabhuta, four great elements, ya. Nah,
ketika seseorang terlahir sebagai suatu makhluk, maka dia akan timbul persepsi sebagai makhluk tersebut otomatis. Dia akan timbul kesadaran untuk melihat saya adalah makhluk ini atau saya adalah makhluk itu, gitu. Kemudian ketika dia terlahir sebagai dewa, juga dia akan persepsi saya sebagai dewa ini, saya sebagai dewa itu. Dia, nah balik lagi, dia tidak selalu dia bisa sebagai dewa itu, dia juga bukan menganggap bukan dewa itu. Pokoknya semua persepsi itu bisa timbul. Persepsi yang tadi ini mempersepsikan dewa sebagai dewa, kemudian timbul anggapan ini diganti imajinasi dia adalah dewa. Anggapan dia sebagai bagian dari dewa, anggapan dia sebagai terpisah dari dewa. Anggapan dewa ini adalah miliknya, alam dewa. Kemudian dan merasa senang dengan kehidupan dewa. Kemudian sebagai Pajapati, Pajapati ini dalam saya cari itu di dalam Pali Proper Names itu adalah Dewa Mara. Jadi mereka yang terlahir di alam Parinimita Wasawati. Alam dewa yang menikmati hasil ciptaan dewa lainnya. Kemudian Brahma sebagai Brahma, Brahma Abasara sebagai Brahma Abasara, dan Brahma di sini adalah Maha Brahma ya. Brahma Abasara itu Brahma Abasara alam jana kedua. Jana pertama adalah Brahma aja. Kemudian Brahma Subhakinha sebagai alam Brahma jana ketiga. Kemudian Brahma Weapala alam Brahma jana keempat. Kemudian Abibu di sini Abibu adalah eh, makhluk Brahma alam jana keempat juga. Tapi ada dua macam, ada Wehapala dan asalnya Sata. Nama lain untuk asalnya Sata adalah Abibu. Jadi ini adalah alam Brahma jana keempat. Dua-duanya Brahma Wehapala dan Brahma asalnya Sata. Kemudian alam Arupa jana, yaitu ruang tak terbatas. Alam kesadaran tak terbatas. Jadi intinya sama, semua bila belum masih putu jana akan mempersepsikan, selalu timbul persepsi. Persepsi-persepsi saya sebagai bagian dari itu, bagi alam itu, saya bukan alam itu, saya miliknya alam itu milik saya dan sebagainya. Persepsi-persepsi itu akan selalu muncul. Kemudian menyadari dimensi kekosongan sebagai dimensi kekosongan. Kemudian non persepsi juga bukan non persepsi, newasanya nasanya ya yatana itu ya, alam jana yang paling tinggi, jana ke-8. Kemudian yang terlihat sebagai yang terlihat, jadi segala sesuatu yang terlihat, yang terdengar sebagai yang terpikir sebagai yang terpikir, yang diketahui sebagai yang diketahui, yang tunggal sebagai tunggal, keberagaman sebagai keberagaman, segala sesuatu sebagai segala sesuatu. Nah, kemudian persepsi nibbana juga persepsi sebagai persepsi nibbana. Nah, di sini jadi yang terlihat, yang terdengar dan sebagainya. Jadi segala segala sesuatu yang muncul dari indera kita itu menimbulkan persepsi. Maksudnya di sini begitu. Segala sesuatu dari pikiran, dari pendengaran, dari apa yang dari penglihatan, apapun yang diketahui itu menimbulkan persepsi. Yang tunggal sebagai tunggal, beragam atau sebagai beragam, segala sesuatu.
sebagai segala sesuatu. Maksudnya apapun yang kita pikirkan ya kita sebagai itu. Nah, kita melekat di sana, di persepsi itu. Eh, dalam hal ini sebenarnya kita ada di dalam persepsi tersebut. Jadi kita membentuk persepsi setiap kali kita menghadapi apapun. Maksudnya apapun yang timbul dari indera, dari pikiran dan sebagainya. Jadi hidup kita tuh selalu timbul persepsi-persepsi segala macam. Kecil atau besar, persepsi itu akan timbul. Karena kita tidak eh, bagi Putu Jana belum pernah melihat di luar dari apa yang terlihat gitu loh. Jadi mereka selalu masuk di dalam persepsi tersebut. Mereka tidak pernah melihat di luar dari persepsi tersebut. Itu perlu meditasi, perlu vipassana gitu. Nanti bisa melihat. Nanti bisa terpisah antara persepsi. Jadi tahu, oh ini bentuk persepsi sehingga tidak terlibat di dalam itu. Nah kemudian sebagai putujana umat awam juga mungkin belajar dhamma, mengerti mengenai nibbana, mereka persepsi mengenai nibbana. Kemudian di sini mempersepsikan nibbana sebagai miliknya, nibbana suatu yang terpisah segala macam. Dan di sini adalah suatu berbagai macam spekulatif sebenarnya. Karena seorang putujana, seorang umat awam, non-Arya yang belum mencapai kesucian, belum pernah mengalami nibbana. Jadi semua mengenai nibbana adalah persepsi. Jadi apa yang didengar gitu, segala macam. Nibbana adalah harus dialami baru diketahui bukan lagi sebagai persepsi. Ya, mempersepsikan nibbana sebagai nibbana, timbul anggapan bahwa itu nibbana, ini yang benar nibbana atau anggapan dia dalam nibbana, maksudnya dia mencapai nibbana dan sebagainya. Seolah-olah barangkali ini nibbana dan sebagainya spekulasi. Kemudian anggapan nibbana saya belum 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 ada. Itu juga persepsi juga. Timbul anggapan nibbana adalah miliknya, timbul perasaan senang dengan persepsi nibbana. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Apa sebabnya? Karena memang Putu Jana itu belum sepenuhnya mengerti. Di sini yang kunci dari belum sepenuhnya mengerti karena mereka belum mengalami langsung dan belum menembus mengenai ini sehingga segala sesuatu yang dipelajari dan itu hanya persepsi. Jadi perlu melihat langsung, makanya baru itu tidak disebut lagi persepsi. Jadi itu di dalam palinya dibilang tangkisang hetu. Hetu itu akar ya. Jadi mengapa? Apa penyebabnya? Karena ya penyebabnya belum sepenuhnya mengerti. Kemudian nah, sesudah tadi mengenai putu jana, sekarang Sang Buddha mengatakan Seka Pugala, yaitu makhluk Arya tetapi yang belum mencapai kesucian arahat. Seorang, nah di sini perhatikan, tadi kalau putu jana mempersepsikan unsur tanah sebagai unsur tanah. Tetapi seorang seka, pugala, atau arya, atau non-arahat, mengetahui langsung. Di sini dijelaskan adalah eh, bukan sanyatwa, bukan manyati, sebagai abinya. Abinya ya, jadi melihat langsung bahwa unsur tanah sebagai unsur tanah. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan,
Janganlah mereka beranggapan, berimajinasi, ia adalah unsur tanah. Jangan beranggapan itu sebagai unsur dia sebagai bagian unsur tanah. Karena di sini di seorang seorang seka, walaupun sudah melihat, mengetahui langsung, tetapi juga kadang masih beranggapan ia adalah unsur tanah. Ia sebagai bagian dari unsur tanah dan sebagainya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan janganlah mereka beranggapan. Di sini begitu maksudnya. Jadi seorang seorang seka itu sudah melihat, tetapi tidak selalu dia melihat, tidak selalu. Jadi tergantung dari konsentrasinya, meditasinya juga. Kalau konsentrasinya mengendur, kemudian dia mulai melihat lagi seperti itu. Janganlah mereka beranggapan terpisah dari tanah. Janganlah mereka beranggapan unsur tanah ini miliknya. Janganlah mereka merasa senang dengan unsur tanah. Selanjutnya sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini seorang seka Pugala mengetahui atau mengalami merealisasi langsung apinya ya nibbana sebagai nibbana. Di sini perhatikan mengetahui langsung apinya ya nibbana sebagai nibbana. Jadi seorang sotapanna sudah mengalami nibbana yang disebut nibbana dengan sisa masih ada kemelekatan, yaitu disebut saupadisesa nibbana. Ketika ketika seorang Sotapanna mencapai maga nyana, pala nyana, itu sudah mengalami nibbana. Jadi nibbana yang ketika seseorang itu masih hidup. Jadi bukan anupadisesa nibbana. Kalau yang anupadisesa nibbana atau nibbana tanpa sisa itu hanya dialami oleh seorang arahat atau Buddha, Paceka Buddha yang parinibbana. Tapi kalau parinibbana itu mengalami saupadisesa nibbana. Nah, oleh karena itu di dalam Mula Pariyaya Sutta ini dijelaskan seorang Seka Pugala, seorang Arya itu sudah mengetahui, mengalami atau merealisasi langsung Abhinyaya. Abhinyaya merealisasi langsung nibbana sebagai nibbana. Jadi nibbana sungguhan. Jadi janganlah beranggapan ia adalah nibbana. Janganlah mereka beranggapan ia dalam nibbana. Janganlah mereka beranggapan ia sebagai nibbana. Janganlah mereka beranggapan ia terpisah dari nibbana. Janganlah mereka beranggapan nibbana sebagai miliknya. Janganlah mereka mengharapkan nibbana atau merasa ya eh, kemelekatan gitu loh seperti itu ya. Maksudnya begini di sini. Jadi eh, nibbana pada misalnya seorang Sotapanna, apabila mereka terus beranggapan seperti demikian, maka itu akan menghalangi mereka untuk maju lebih jauh, maju ke tingkat selanjutnya, yaitu ke Sakadagami. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan di sini janganlah, supaya maksudnya lebih maju. Nah, di sana dikatakan, apa sebabnya? Supaya mereka jadi mengerti sepenuhnya. Mengapa demikian gitu ya? Oke, oke. Sekarang Kinasawa Pugala, Arahat ya. Eh, sebelum diteruskan, ada yang mau bertanya? Agak sulit nggak diterima? Kira-kira mengerti nggak? Seorang biku arahat yang telah menghancurkan kekotoran batin. Seorang arahat
yang telah menghancurkan batin, kekuatan batin di sini disebut kinasawo, telah selesai perjuangannya. Dalam hal ini sudah mencapai tahap yang akhir, ya. Telah menyelesaikan apa yang harus dilakukan, kata Karanio, telah terbebas dari beban. Jadi di sini eh, selama seseorang belum mencapai arahat, masih ada yang tugas yang harus dikerjakan, yaitu mencapai arahat. Kalau sudah capai arahat, ya sudah selesai. Sudah bebas dari beban, telah mencapai tujuan, dan telah memutus belenggu kelahiran kembali. Parikina bawa Sang Yujano. Telah terbebas melalui pengertian sempurna. Seorang arahat mengetahui secara langsung sama seperti seorang sotapana atau seorang seka pugala. Jadi, eh, nah sekarang berbedanya di mana seorang arahat dengan seorang Arya Pugala, non arahat. Kalau arahat itu selalu mereka melihat unsur tanah sebagai unsur tanah. Tetapi kalau kalau belum arahat, misalnya ada gami atau sakadagami, mereka masih kadang masih ada membayangkan dan sebagainya, masih ada persepsi mengenai unsur tanah dan sebagainya, apalagi sotapana. Nah, tetapi kalau kalau seorang arahat itu selalu melihat unsur tanah sebagai unsur tanah. Tidak timbul anggapan atau imajinasi dia adalah unsur tanah. Tidak timbul anggapan dia sebagai bagian dari unsur tanah. Nah, di sini dibilang unsur tanah. Tetapi di dalam Mula Pariyaya Sutta semua dikatakan mengenai unsur air. Ya, arahat terhadap unsur air demikian. Arahat terhadap unsur api juga demikian. Jadi tidak timbul anggapan dia sebagai bagian dari unsur api atau sebagai bagian unsur tanah, sebagai unsur air. Tidak timbul anggapan unsur tanah ini miliknya, tidak timbul anggapan unsur air ini miliknya, tidak timbul anggapan unsur api ini miliknya, dan seterusnya gitu. Jadi demikian juga dengan alam-alam, tidak timbul anggapan bahwa alam dewa miliknya dan sebagainya gitu. Ya. Dan mereka tidak merindukan unsur tanah di sini. Juga tidak unsur api, air dan sebagainya. Nah, di sini jadi air, api, tanah ini apa? Sebenarnya ini adalah jasmani sebenarnya. Mengapa demikian? Karena mereka telah mengerti sepenuhnya. Ya. Nah, jadi perbedaan antara arahat dan eh, Arya Pugala non arahat adalah arahat itu pengetahuan itu menetap langsung dan terus-menerus. Kalau non arahat kadang muncul terutama ketika mereka eh, mereka meditasi gitu ya. Tapi kalau nggak meditasi ya timbul lagi itu. Kadang membayangkan dan sebagainya. Tapi kalau arahat nggak, selalu tidak bayangkan, tidak timbul anggapan dan sebagainya. Dan seorang arahat tentu sudah pasti mengetahui langsung abinya nibbana atau abinya, yaitu nibbana sebagai nibbana. Ya, kalau Sotapanna aja tahu langsung, ya apalagi arahat ya. Tidak menganggap atau membayangkan nibbana, tidak timbul anggapan imajinasi ia adalah nibbana, tidak beranggapan ia sebagai bagian nibbana, tidak beranggapan nibbana ini miliknya, tidak merindukan nibbana. Mengapa demikian? Karena mereka telah mengerti sepenuhnya. Jadi dalam hal ini, eh,
seorang arahat itu tidak lagi mempersepsikan nibbana, tidak lagi membayangkan, tidak lagi merindukan dan sebagainya. Kalau meditasi, kadang ya capai aja nibbana gitu. Mereka tidak lagi mempersepsikan, mengonsepkan mengenai nibbana dan sebagainya. Nah, jadi Kinasawa Arahat Pugala yang pertama ini ya, yaitu karena mereka telah mengerti sepenuhnya. Kemudian Kinasawa yang kedua, maksudnya Arahat yang dari tipe kedua, mengetahui langsung penggambaran Arahat kedua ya, yaitu mengetahui langsung unsur tanah sebagai unsur tanah, sama, tidak timbul anggapan imajinasi ia adalah unsur tanah, tidak timbul anggapan ia sebagai bagian unsur tanah. Jadi di sini saya hanya mengatakan unsur tanah itu berlaku sama dengan unsur air atau unsur api. Jadi tinggal diganti di sini diganti kalau ia adalah unsur tanah, diganti ia adalah unsur air, ia adalah unsur api dan sebagainya. Ini hanya mempersingkat karena kalau satu-satu disebutkan itu akan sangat panjang. Sedangkan di apa di Majjhima Nikaya yang bahasa Inggris pun nggak disebutkan semuanya, disingkat juga. Karena kalau nggak itu terlalu panjang gitu. Nah, di sini saya agak lebih persingkat lagi karena waktu kita juga terbatas ya. Mereka tidak merindukan unsur tanah. Mengapa demikian? Karena mereka telah bebas keserakahan setelah menghancurkan keserakahan. Jadi, seorang arahat telah menghancurkan keserakahan. Jadi, tidak ada keserakahan sama sekali. Nah, kemudian arahat yang kedua ya, ini yang ketiga ya. Ya, yang tadi ya. Mengetahui secara langsung Nibbana sebagai Nibbana, tidak menganggap atau membayangkan Nibbana, tidak timbul anggapan ia adalah Nibbana, dan seterusnya sama ya dengan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena mereka telah bebas keserakahan setelah menghancurkan keserakahan. Oh ini sudah ya. Maaf, itu yang kedua tadi ya. Ini yang ketiga. Sama dengan arahat kedua. Semuanya sama, mengenai tanahnya sama, mengenai bagaimana cara arahat melihat tanah, unsur tanah. Bagaimana cara arahat melihat unsur air, api, angin. Bagaimana cara arahat melihat unsur kehidupan dewa dan sebagainya. Itu sama. Jadi tidak mempersepsikan. Jadi di sini sebenarnya Sang Buddha itu apa yang diajarkan adalah mengenai persepsi atau imajinasi atau membayangkan. Nah, yang kedua ini yaitu apa? Mengapa demikian? Karena mereka telah bebas dari kebencian setelah mengakhiri kebencian. Kemudian arahat yang keempat adalah sama dengan arahat yang ketiga tadi. Tadi mengenai karena kebencian. Nah, yang keempat ini mengapa demikian? Karena mereka telah bebas dari ketidaktahuan setelah mengakhiri ketidaktahuan. Ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada ya. Ini ini saya agak bingung ini eh, nggak bertanya karena mengerti atau nggak mengerti. Pak Teddy, Pak Kevin, Pak Lim, Tuan Lee. Saya masih pelan-pelan memahami, Pak. Ya, ya, yang kurang kurang pahamnya di mana aja? Coba. Bapak masih lanjut jalan dulu aja sambil Ah, oke. Ya, ya, saya teruskan ya.
Jadi, nah, keserakahan adalah loba, kebencian adalah dosa, dan yang ini adalah ketidaktahuan adalah moha. Jadi seorang arahat telah bebas dari ketidaktahuan moha. Arya Pugala masih punya nggak loba dosa moha? Masih. Maksudnya Arya Pugala non arahat. Masih nggak? Masih ketidaktahuannya. Kemudian sesudah itu ini tinggal dua lagi yaitu Tathagata atau arahat. Tathagata arahat. Seorang Tathagata juga adalah arahat. Seorang Buddha juga adalah arahat. Seorang arahat juga adalah Buddha. Itu perlu dimengerti. Jadi seorang arahat itu adalah seorang Buddha juga. Seringkali kita membedakan antara Buddha dan arahat gitu ya. Jadi seorang Buddha dan arahat kesuciannya sama nggak? Sama. Yang perbedaannya adalah di situ pengetahuannya. Kemampuan misalnya melihat batin orang lain, habinya dan sebagainya, pengetahuan mengenai mengenai unsur-unsur dan sebagainya itu jauh. Kalau seorang Buddha itu menyeluruh, tapi kalau arahat enggak. Kalau sama-sama Buddha menyeluruh. Oke, sama seperti pada arahat tadi, dalam cara memandang unsur apa segala macamnya tadi, alam-alam dan sebagainya. Sama seperti pada arahat. Perbedaannya. Nah, mengapa demikian? Karena Sang Tathagata telah mengerti sepenuhnya sampai ujung akhirnya. Jadi perbedaannya di sini hanya Sang Buddha itu telah mengerti sepenuhnya sampai ujung akhirnya. Di sini dikatakan menyeluruh pengetahuan seorang Tathagata, seorang arahat. Nah, Tathagata sama seperti sebelumnya. Nah, di sini perbedaannya karena Sang Tathagata mengetahui bahwa nikmati kesenangan adalah akar penderitaan. Bahwa penjelmaan berasal dari keberlangsungan keberadaan yang menimbulkan umur tua dan kematian. Jadi, eh, penjelmaan juga karena keberadaan kita gitu. Di sini dalam hal ini keberadaan kita sehingga menimbulkan persepsi dan kemudian menimbulkan kemelekatan dan sebagainya. Itu menyebabkan penjelmaan dan penjelmaan menimbulkan umur tua dan kematian. Itulah sebabnya Sang Tathagata dengan berakhirnya, pudarnya, berhentinya, melepas, merelakan semua keinginan, akhirnya mencapai sama Sambodhi yang tak ada tandingannya. Nah, di sini udah. Di sini Sang Buddha mengajarkan ini, akhirnya kemudian berbeda dengan suta-suta yang lain. Suta-suta yang lain itu para biku itu bergembira. Tapi di sini para biku tidak bergembira mendengar wejangan Sang Buddha di Mula Pariyaya Sutta ini. Mengapa? Ada ada pemikiran yang satu bilang ya karena eh, di sana yang hadir adalah seorang sudah sudah arahat semua. Tapi ada yang bilang juga yang kurang mengerti gitu loh. Ada bilang eh, para biku kurang mengerti. Tapi pada intinya Mula Pariyaya Sutta ini memang sangat dalam dan Mula Pariyaya Sutta ini bisa dimengerti dengan lebih baik apabila seseorang sudah berlatih vipassana, terutama kalau dia sudah mencapai tingkat kesucian.
Itu. Masih ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Nah, ini Pak ada yang ingin bertanya, kalau misalnya Ya. kita sangat awam ya, bagaimana Ah. untuk memahaminya Pak? eh ya, itu memang memang bisa dimengerti karena begini, untuk bisa memahami ini sebaiknya berlatih meditasi ya. Kenapa begitu? Saya katakan begitu begini. Umpamanya, eh, terutama vipassana lah ya. Saya katakan vipassana di sini. Pada umumnya kalau kita melihat segala sesuatu itu kita masuk di dalamnya. Umpamanya kita bermeditasi muncul pikiran. Kita selalu terlibat. Sebagai umumnya putu jana itu terlibat. Jadi muncul pikiran apapun terlibat. Muncul pikiran apapun terlibat. Jadi itulah makanya dikatakan persepsi. Melihat apapun timbul persepsi. Melihat itu timbul persepsi. Mendengar ini timbul persepsi. Dan dari persepsi kemudian kita membuat konsep misalnya. Itu konsep-konsep itu juga ideologi dan sebagainya. Itu dari persepsi semua. Kemudian persepsi melihat begini, melihat begitu. Kemudian timbul ide dan sebagainya. Ya. Eh, tetapi kalau orang sudah berlatih meditasi, saya kalau bisa usahakan di atas 10 hari lah minimum ya. Ada beberapa yang bisa 10 hari itu mulai bisa melihat. Tapi untuk lepas itu susah ya. Jadi itu biasanya itu baru mulai bisa melihat pikiran. Jadi gerak pikiran itu benar-benar bisa dilihat sebagai suatu hal yang terpisah gitu, seperti terpisah gitu. Jadi maksudnya saya melihat misalnya kita melihat pikiran kita sendiri seperti kita melihat misalnya mobil yang jalan atau bukan mobil ya apa ya, sesuatu benda yang seperti suatu benda gitu loh, yang berjalan. eh jadi pikiran satu dengan yang lain itu silih berganti, itu kelihatan semua gitu, jelas gitu. Itu biasanya pada tingkat budaya Bayanyana itu baru bisa terlihat. Kalau di bawah itu ya kadang gitu. Tapi kalau ketika budaya Baya itu gerak perubahan demi perubahan itu perubahan yang sangat cepat, perubahan demi perubahan pikiran yang sangat cepat itu terlihat. Cukup jelas terlihat bagi mereka yang telah mencapai Udaya Baya. Ya, mereka yang sudah lewat dari itu eh, lebih mudah, tapi yang paling mudah untuk mengerti mula pariyaya ya seorang Arya yang lebih mudah. Di sini karena kalau belum pernah melihat bagaimana bentuk pikiran, bagaimana persepsi dan sebagainya gitu ya, proses pikiran itu berjalan, kecepatan pikiran dan sebagainya itu memang agak sulit mengerti mengenai mula pariyaya sutta ini. Nah, tetapi kalau mereka sudah mencapai sotapanna, mereka sudah kadang-kadang, kadang-kadang berpikir seperti arahat, tapi sekilas gitu loh. Maksudnya pikirannya itu seperti arahat, tapi sekilas, nggak panjang. Kalau arahat kan terus dan sifatnya sudah permanen gitu ya.
Kalau pada Arya Pugala non arahat itu nggak permanen. Jadi eh, kadang muncul gitu, sebentar sudah itu hilang gitu. Kembali seperti seperti kemudian kembali mulai berpersepsi, mulai memiliki anggapan dan sebagainya gitu. Tapi kalau arahat enggak, dia permanen. Gitu, Pak. Apakah bisa di ini bisa dimengerti? Tadi siapa Pak Teddy ya? Pak Teddy atau Pak Kevin tadi? Dengan saya, Pak. Ya, dengan Pak Dengan Kevin. saya. Mm-mm. Oh iya iya iya. Ya, Pak Kevin ya udah bisa ngerti. Sudah lumayan, Pak, sedikit. Nah, ya memang agak sulit kalau mengerti itu kalau nggak meditasi lebih sulit, memang sulit deh. Tapi saya berusaha untuk membuat itu sedapat mungkin lebih dimengerti. Jadi intinya begini, kita ini membentuk dibentuk dari persepsi-persepsi, berbagai persepsi yang kita buat, dan kemudian itu menimbulkan konsep gitu loh. Dan persepsi-persepsi ini ya juga yang menyebabkan kita tindakan-tindakan yang kita lakukan yang menimbulkan karma, sehingga kita terlahir kembali gitu. Dan apakah bisa terbebas dari eh, persepsi? Ya bisa, tapi ya prosesnya lama. Nah, kita berlatih, berlatih kalau kalau bisa ya sedapat mungkin itu terus capai eh, kalau mau melihat gitu mulai pikiran gitu ya, bagaimana pikiran benar-benar berproses tuh udaya bahayanya nah minimum ya. Itu daya bayanya benar-benar bisa melihat itu pikiran itu timbul tenggelam cepat sekali dia. Itu. Nah, di sana kemudian melihat bahwa itu saatnya ketika perhatian itu eh mulai mulai apa terbebas kita terbebas dari persepsi gitu. Mulai terbebas. Coba perhatikan kalau Pak Kevin sendiri misalnya kalau misalnya sedang meditasi gitu, muncul pikiran mengenai rumah misalnya. Nanti rumah itu langsung nanggapin, rumah saya hari ini kebanjiran nggak ya? Misalnya gitu kan. Kalau biasanya kebanjiran gitu kan, misalnya, wah hari ini bahaya, ini banjir gimana? Itu sudah terbawa gitu loh. Sudah timbul persepsi-persepsi segala macam gitu, anggapan, bayangan, imajinasi dan sebagainya. Padahal seharusnya itu yang benar kalau dalam meditasi ya melihat hanya melihat, tahu hanya tahu. Berhenti sampai di sana. Tidak melanjutkan, tetapi biasanya terseret melanjutkan gitu. Pak Kevin pernah pernah ikut Vipassana nggak? Meditasi? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oh, Kebetulan belum ada kesempatannya. Samatha pernah? Belum sih, cuman paling latihan sendiri sih, Pak. Oh iya, yang di rumah paling sejam 2 jam Ya, atau di wihara kadang-kadang meditasi sama-sama gitu ya. Iya iya. Ya itu eh jadi intinya begitu. Dimanapun kita terlahir, kita sebagai manusia, kita lahir sebagai manusia, kita mulai berpikir sebagai manusia. Karena persepsi kita sebagai manusia gitu. Nah, kita lahir sebagai dewa, nanti kita juga berpikir seperti para dewa.
Karena kita masuk ke dalam persepsi sebagai dewa, bahwa saya adalah dewa, saya adalah terlahir sebagai dewa, saya eh, alam dewa ini adalah milik saya dan sebagainya gitu. Terlahir sebagai hewan pun demikian juga. Hewan tidak mungkin, misalnya katakanlah lahir sebagai apa? Sebagai kecoa misalnya, dia nggak mungkin berpikir seperti manusia. Dia akan berpikir seperti kecoa gitu. Sangat sederhana cara berpikirnya. Nah, biasanya kan memang kan kalau kelahiran di alam hewan itu karena moha kan, karena ketidakpedulian terhadap hal-hal yang membawa kepada kemajuan batin begitu. Ya, Baik Pak, izin melanjutkan ada pertanyaan selanjutnya. iya, iya, iya. Gimana? Kalau pandangan salah atau pandangan apa yang kita butuhkan untuk menetapkan jalan hidup atau tujuan umat Buddha, Pak? Maksudnya gimana? Gimana? Pandangan salah gimana maksudnya? Coba itu saya kurang jelas maksudnya pandangan salah gimana? Misalnya sih pandangan salah atau Heeh. pandangan apa yang kita butuhkan untuk menetapkan jalan hidup atau tujuan umat Buddha mungkin. Kita tahu kalau itu salah, jadi itu kita merubah atau berpikir secara terbalik gitu, Pak. Jadi untuk tidak melakukan itu. Ya, ya, merubah pandangan salah maksudnya. Atau mungkin disederhanakan gini, Pak ya. Pandangan apa yang kita butuhkan untuk menetapkan jalan hidup atau tujuan sebagai umat Buddha gitu, Pak. Mungkin lebih ke bagaimana sih kita itu sebagai umat Buddha mempunyai suatu pandangan sebagai arahan untuk hidup gitu, Pak. Secara misalnya sesuai Pancasila atau sesuai dengan delapan unsur mulia berunsur delapan gitu, delapan jalan mulia berunsur delapan, seperti itu mungkin, Pak. Ya, kita untuk karena banyak hal sebenarnya memang kita kan dididik umumnya kita di sekolah tuh nggak dididik secara Buddhis. Kita nggak menerima eh, pelajaran Buddhis gitu. Paling kita dapatkan di misalnya sekolah minggu, ya kan? Sekolah minggu atau di wihara gitu ya. Untuk bisa berpikir dengan benar, kita ya perlu juga eh, perlu rajin baca misalnya, kemudian rajin juga diskusi. Nah, itu dalam Mahamanggala Sutta kan dikatakan berdiskusi dengan mendengarkan dhamma, kemudian diskusi dhamma gitu, membaca mengenai dhamma. Saya menyadari juga dulu ketika awal-awal itu saya merasa cara berpikir saya itu seringkali kecampur dengan cara berpikir non-Buddhis. Nah, cuma kan saya tuh nggak suka berpikir tuh bercampur. Jadi oleh karena itu saya sering ke perpustakaan, ambil buku, baca, entah Tipitaka, entah buku-buku tulisan eh, non non Tipitaka gitu ya. Nah, dengan demikian kita mulai bisa melihat secara Buddhis. Oh, pandangan Buddhis itu begini gitu. Dan itu pun saya pisah juga. Waktu itu saya lebih konsentrasi ke yang bahasa Pali gitu, karena juga nanti kan kalau nggak tuh nanti bercampur aduk juga dengan yang non Pali gitu kan. Jadi ketika itu saya belajar khusus Palinya. Nah, bukan belajar bahasa Palinya, maksudnya yang berdasarkan teks Pali gitu, teks Pali gitu. Saya pelajari gitu, sehingga
Nah, akhirnya kita semakin tahu, oh begini cara berpikir itu begini, gitu. Tetapi itu pun masih tidak bisa membuat kita bisa mengetahui sifat hakiki dari eh, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dan sebagainya. Dengan kata lain, sifat hakiki dari batin jasmani kita itu kita nggak tahu. Hanya setelah bermeditasi baru mengerti. Oh, begini. Oh, ternyata begitu gitu. Apa yang kita alami, oh, ini begini gitu. Nah, itu semakin banyak membuka pengetahuan kita terhadap segala banyak hal di lingkungan kita, dalam diri kita sendiri gitu. Kelebihan kekurangan kita pun juga semakin jelas gitu. Begitu. Ya, Pak Kevin apa eh, udah apakah itu menjawab pertanyaan Pak Kevin? Ya, Pak. Apakah masih ada yang kurang jawabannya, ada yang kurang mengenai hal itu? Pak, dari saya cukup. Ya, oke. Kalau begitu, kalau begitu ada yang lain, teman-teman yang lain kita mau bertanya. Ya, kalau nggak ada ya. Udah jam berapa? Udah jam 9 ya. Apa kita akhiri ya sampai sini ya? Karena memang Kayaknya, ya, ya, sepertinya memang sudah tidak ada yang bertanya lagi sih, Pak, kalau saya lihat. ya, ya udah. Oke, kita akhiri. Ya, terima kasih pada Pak Kevin, Pak Teddy, teman-teman yang lain yang hadir. Mungkin Pak Fabian Chandra mau memberikan closing statement dulu sebelum kita lanjutkan. Hmm, Mengenai apa? Ya, Closing semoga statement kita, dari hari ini. ya semoga kita semua dengan Dhamma Desana ini kita semua mendapatkan manfaat, eh, dapatkan menambah pengertian untuk lebih maju lagi dalam hari-hari mendatang. Ya, segitu aja. Terima kasih, Pak. Setelah mendengarkan Dhamma, marilah kita menambah perbuatan baik lagi dengan memberikan jasa kebajikan kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Izinkan saya untuk membacakan Parita Patidana. Maaf, Pak Fabian mungkin boleh bantu untuk membacakan Patidananya. Eh, Punya sidani kasa yananya ni kata nini te sanca bagino waktu satanan tapa manaka evidia gunawan taja maha mata pita dayu pita me capya ditawa anye majata verino sata titanti lo prasmik te bruma catu yonika panceka catu okara sangsaranta bawa bawi nyatang ye pati dana me anumodan te sayang ye cimang napa jananti dewa te sami bedayu maya dinana punyanan anumodana etuna sabe satta sada untuk awira sukacino
Kema padanca papotu tesasa sijata cupa. Seduh, seduh. Saya mewakili keluarga besar KBTI Kresidenan Besuki mengucapkan anumodana kepada Pak Fabian Chandra yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sharing dhamma Anu pada malam ini kepada kita semua. Semoga karma baik yang dilakukan dapat berbuah di waktu dan kondisi yang diharapkan. Sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavata Sawaka Sangho Sanggang Namami. Setelah kita sama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya untuk pengumuman, demikianlah rangkaian acara Dhammasakaca pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mensupport kegiatan ini. Serta mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Semoga kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sekitar kita. Akhir kata, saya Kevin izin undur diri. Selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya.